Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, saya Dr. Haji Muhammad Arfat Rashid, SHMH, dosen Fakultas Hukum S1, ya, Universitas Suri Gading, Kota Makassar. Dalam hal ini saya pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dalam pembahasan hari ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan rencana pembelajaran semester yang telah kami laksanakan selama ini, karena mengingat bobot daripada mata kuliah tersebut ada 3 SKS dan menjadi kewajiban, ya, mata kuliah wajib yang akan dimiliki atau diajarkan di perguruan tinggi Fakultas Hukum ini untuk diberikan kepada mahasiswa di semester ganjil tersebut. Nah, pada sekarang ini kami mencoba untuk memberikan pembahasan, ya, terhadap apa capaian pembelajaran prodi yang kami lakukan ini, ya, antara lain, ya, untuk menunjukkan sifat bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu memformulasikan dan mencarikan solusi atau permasalahan di bidang hukum administrasi negara. Yang ketiga, mampu untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, ya, atau inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanioranya sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian KU adalah mampu menganalisa mengenai sarana hukum administrasi negara. Sementara KK mampu menganalisis kasus mengenai kedudukan hukum bagi petugas publik. Selanjutnya saya menjelaskan tentang CPNK, capaian pembelajaran, ya, lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu CPNK 1, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep hukum administrasi negara. CMK 2, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup administrasi negara dalam konteks hukum administrasi. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami penegakan dan akuntabilitas hukum dalam konteks hukum administrasi negara. CPNK 6, mahasiswa mampu menjelaskan makna dan unsur-unsur hukum administrasi negara. CPNK 7, mahasiswa mampu menjelaskan lingkup dan kedudukan HAN dalam lapangan hukum. CPNK 8, mahasiswa mampu menjelaskan sumber hukum administrasi negara. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu-ilmu lainnya. CPNK 10, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat dan fungsi hukum administrasi negara. CPNK 11, mahasiswa dapat memahami berbagai instrumen pemerintahan yang dalam hukum administrasi negara. CPNK 12, mahasiswa dapat menjelaskan HAN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kemudian CPNK 12, mahasiswa dapat menjelaskan hubungan hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. CPNK 13, mahasiswa dapat memahami, ya, pembatasan kekuasaan administrasi negara. CPNK 14, mahasiswa dapat menganalisa
fungsi perlindungan, penegakan dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara. CPMK 15, mahasiswa dapat memahami sanksi-sanksi dalam hukum administrasi negara. CPMK 16, mahasiswa dapat memahami karakteristik dan kompetisi pengadilan tata usaha negara. Dari deskripsi singkatan daripada MK, ya, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang teori dan konsep hukum dan hukum administrasi negara, ruang lingkup hukum administrasi negara, hubungan hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Kedudukan hukum pemerintahan, keputusan administrasi negara, peraturan kebijakan, asas-asas umum administrasi negara yang baik, penegakan hukum dan akuntabilitas hukum dalam hukum administrasi negara Indonesia. Materi pembelajaran, ya, atau pokok pembahasan, yaitu satu, pengertian, ya, hukum administrasi negara. Yang kedua, ruang lingkup dan kedudukan hukum administrasi dalam sistem hukum Indonesia. Yang ketiga, hukum administrasi negara dan administrasi negara itu sendiri. Dan yang keempat adalah sumber formal dan material hukum administrasi negara. Selanjutnya adalah hakikat dan fungsi hukum administrasi negara, 6 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, 7 perbuatan dan kewenangan pemerintahan, 8 perlindungan penegakan hukum, 9 sanksi dalam hukum administrasi negara, 10 pengadilan tata usaha negara. Referensi. Berdasarkan aturan yang kami laksanakan, kami memiliki SKKNI, yaitu kode unit atau buku-buku yang kami jadikan referensi, yang kami dapat berikan kepada mahasiswa, tujuannya untuk lebih memperdalam materi terhadap mata kuliah yang saya ampu. Yaitu pertama adalah Rahmat, ya, mata kuliah Hukum Administrasi Negara Indonesia, Lagos Publishing, Bandung 2014. Kemudian yang kedua Muhammad Jufri Dewa 2011, Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik, Kendari Unhalu Press. Yang ketiga adalah Ridwan HR 2006, Hukum Administrasi Negara Yogyakarta atau UI Press. 4 Prayudi Atmo Sudirjo 1995, Hukum Administrasi Negara Jakarta Galia Indonesia. Yang kelima HF Marbun Dennis Kamelus dan kawan-kawan 2002, Dimensi-dimensi pemikiran hukum administrasi negara, Yogyakarta UI Press. SF Marbun 2003 atau Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi Indonesia, Yogyakarta UI Press. SF Marbun dan Christine ST Kansil 2005, Modul Hukum Administrasi Negara, Padya Pramita. SF Marbun yang ke-8 dan Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. Adapun pendukun, kami mempergunakan buku daripada Pak Hajon, Filipus M dan kawan-kawan 2005, yaitu Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta Gajah Mada University Press. Yang terakhir adalah Keban Jeremais Thomas 2006, 6 dimensi administrasi publik atau konsep teori, ya, dan isu, Yogyakarta Grahamedia. Selanjutnya kami akan mencoba, ya, menjelaskan tentang perangkat-perangkat yang kami pergunakan di dalam menjalankan mata kuliah tersebut. Yaitu pertama, selain kami memberikan materi berupa modul, kami juga dibantu dengan perangkat keras seperti notebook, LCD, ya, serta whiteboard. Kemudian kami juga sering melaksanakan
diskusi antara mahasiswa kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Tujuannya agar mahasiswa dapat memahami lebih jelas tentang fungsi dan kedudukan atau perbedaan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Selanjutnya, di dalam pencapaian-pencapaian, ya, tentu kita menginginkan mahasiswa dapat menjelaskan makna daripada unsur-unsur HAN. Yang kedua, ya, di dalam penjelasan silabus atau SAP, kontra pelajaran pembentukan kelompok atau pengertian HAN dan unsur-unsurnya, maka kita laksanakan berupa ceramah dan tatap muka, ya. Kemudian menyusun rangkuman materi, kemudian kriteria bentuk non tesis, ya, non teknis, yaitu bersifat rangkaian materi atau bersifat makalah. Ini adalah memahami tata tertib perkuliahan, memahami RPS dan mata kuliah, memahami peraturan akademik, serta kita terakhir melakukan evaluasi. Selanjutnya kami akan menjabarkan, ya, bahwa di dalam materi pembahasan target yang akan kita capai, kita mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hubungan HAN dengan ilmu-ilmu lainnya, hubungan dengan ilmu administrasi negara, bentuk kuliah, yaitu secara metode, menyimak atau diskusi. Kemudian menyusun rangkaian materi, kriteria makalah bentuk norm tes, mampu menjelaskan hubungan HAN dan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam sistem ujian tengah semester, ya, kita juga di sini memberikan mahasiswa dapat menjelaskan hubungan HAN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Di dalamnya ada beberapa kriteria yang akan kita jelaskan, yaitu bagaimana pemerintahan yang baik, komisi demonisi atau para ahli peraturan atau peraturan perundang-undangan, atau pemerintahan yang baik dalam perspektif pelayanan publik, ya. Kemudian bagaimana sistemnya dalam bentuk classroom atau sistemnya diskusi atau kelompok, yakni menyusun, ya, rangkaian materi, menyusun hasil diskusi kelompok. Kemudian kriterianya makalah bentuk non tesis, bersifat tulisan atau bersifat makalah, yakni target adalah menjelaskan HAN dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Kemudian selanjutnya ada beberapa entry point yang kami ingin jelaskan. Karena keterbatasan waktu, maka saya masuk kepada poin 12, yaitu mahasiswa dapat menganalisa fungsi perlindungan, ya, kemudian perlindungan dalam bidang perdata, bentuk kuliahnya metode, ya, dalam pertemuan 2 kali, kemudian tugasnya adalah makalah, kriteria bentuk norm tes, mampu menganalisis atau fungsi, kemudian terakhir adalah evaluasi. Penegakan dan penanggungan dalam hukum administrasi negara, perlindungan dalam bidang publik, penegakan hukum pertanggungjawaban, ya, atas nama hukum pemerintah atau menyimak atau diskusi atau kelompok, dan terakhir perlindungan serta pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara. Serta yang terakhir adalah kita mampu atau mahasiswa dapat memahami dan kedudukan hukum dan pejabat publik, di mana kedudukan hukum pejabat publik, B, kedudukan hukum ASN, 3, kedudukan hukum itu sendiri, dan yang terakhir adalah kedudukan hukum aparat badan usaha milik negara. Pertemuannya bersifat kelompok atau diskusi, itu juga dijadwalkan dalam setiap kali pertemuan. Kemudian hasil yang akan dicapai mampu memahami kedudukan hukum serta pejabat publik. Demikianlah, ya, yang saya ingin sampaikan terhadap rencana pembelajaran semester yang telah kami jelaskan sesuai dengan apa yang kami buat untuk dapat dijadikan penilaian terhadap guru-guru yang akan menilai secara objektif. Dan selanjutnya saya akan menggelarkan sistem pembelajaran di hadapan mahasiswa itu sendiri. Sekian, terima kasih.
kita kembali bertemu pada adik-adik mahasiswa dalam rangka pembahasan materi kuliah hukum administrasi negara. Nah, dalam hal ini Bapak hari ini akan memberikan penjelasan tentang bentuk-bentuk hukum perbuatan administrasi negara, supaya para mahasiswa yang hari ini dapat mengikuti, dapat memahami bagaimana bentuk-bentuk sistem administrasi negara yang ada di negara kita ini. Nah, selanjutnya kami mencoba untuk memberikan pokok bahasan bahwa hari ini ada beberapa hal-hal yang perlu kita bahas, yaitu pertama tentang pengertian perbuatan administrasi negara. Yang kedua adalah menyangkut macam-macam perbuatan administrasi. Yang ketiga menyangkut masalah keputusan dan peraturan administrasi negara. Yang keempat, syarat-syarat sahnya suatu keputusan administrasi negara. Dari keempat satu komponen tersebut, ya, kita mulai kepada pembahasan pengertian administrasi negara. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya menurut Linnell, ya, sebagai gesture strong, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum oleh pemerintah. Jadi tujuan administrasi negara adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, ya, oleh pemerintah. Jadi tujuan pemerintah itu adalah adanya pemerintah adalah tujuannya untuk memberikan kontribusi mensejahterakan masyarakat. Ya, sementara dulu, maka administrasi negara melakukan berbagai macam perbuatan atau kegiatan administrasi negara yang sering disebut tindakan administrasi negara atau perbuatan administrasi negara. Kemudian lanjut, Romeyen, ya, mengungkapkan bahwa tindak pere atau gesture dere adalah tiap-tiap tindakan perbuatan dari suatu alat perlengkapan pemerintah atau gesture slogan dan juga di luar lapangan hukum administrasi negara, misalnya keamanan, peradilan dan lain-lain yang bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara. Jadi maksud daripada pengertian tadi adalah selain dari segi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah juga wajib untuk mengawasi atau melindungi rakyatnya. Ya, dari segi apa? Dari segi kepentingan administrasi, contoh KTP, ya, yang kita miliki, akte kelahiran, ya, surat kematian, ya, itu semua yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah menyangkut masalah keadilan dan termasuk keamanan. Ruang itu di mana saudara-saudara berada. Jadi itu adalah menjadi pusat pengembangan daripada hukum administrasi negara. Maka tidak pantaslah kita mengatakan pemerintah ini bekerja tidak ada, ya. Tapi kita harus mengakui bahwa pemerintah itu bekerja sama dengan komponen-komponen tertentu untuk bagaimana mengawasi tindak lanjut terhadap pengertian daripada hukum administrasi negara tersebut, ya. Kemudian saya lanjutkan kepada yang ketiga, yaitu teori yang diucapkan oleh Van Vollenhoven yang mengungkapkan bahwa struktur yaitu pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi, ya, dan rendah prinsip hierarkinya. Spontan di sini diartikan bahwa segera atas inisiatif sendiri menghadapi keadaan, ya, dan keperluan yang timbul, ya, satu demi satu atau individual government, termasuk dalam bidangnya demi untuk kepentingan umum. Sampai di sini ada yang mahasiswa, ada yang mau bertanya? Silakan. Dapat dipahami apa yang Bapak jelaskan? Oke, kalau gitu kita lanjut. Selanjutnya, ya, kita akan mengajarkan macam-macam perbuatan hukum administrasi negara. Macam-macam tersebut, ya, saya akan menjelaskan hanya beberapa entry point-nya. Termasuk di sini adalah perbuatan administrasi negara dapat digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama, kategori perbuatan hukum atau res prakteligen, ya,
Yang kedua, ya, ini contohnya kita lihat di sini adalah memungut pajak, memberikan izin bangunan dan lain-lain. Ya, ini sering terjadi di masyarakat yang Anda tidak tahu. Ya, kadang-kadang menimbulkan komplain ya terhadap masyarakat ya atau rakyat. Ya, dalam rangka kok kenapa pajak saya dipungut? Ya, apa tujuannya pajak? Itu kan bisa terjadi kan? Ya, di kaki-kaki lima atau di mana-mana. Kemudian bagaimana memberikan izin bangunan? Kok mereka dipersulit, merasa dirinya, loh, kok saya kan ini punya rumah saya, ini tanah saya bisa membangun rumah senanya saya. Semuanya itu diatur oleh undang-undang atau perda. Ya, maka dari adanya undang-undang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka pemerintah berhak untuk memungut pajak untuk kepentingan pembangunan suatu daerah atau memberikan izin bangunan, tujuannya untuk menertibkan ya bangunan-bangunan yang dibangun atau yang akan dibuat oleh masyarakat, walaupun itu adalah miliknya sendiri. Karena kalau tidak, kita bisa bayangkan ya betapa anehnya kalau masing-masing masyarakat tidak diatur oleh undang-undang pemerintahan, ya, sehingga apa yang terjadi? Semua bangunan itu berbagai macam rupa bentuknya, betul tidak? Betul. Nah, bisa saja mengatakan, saya mau milik kandang ayam, tapi tetangganya sebelah tidak. Saya mau seperti model apartemen. Padahal itu kan semuanya diatur oleh peraturan daerah, ya. Nah, karena kebijakan-kebijakan hukum etnis negara inilah yang mengatur, sehingga pemerintah diberikan kewenangannya untuk mengatur agar supaya kita dalam mengelola apa yang diberikan oleh pemerintah itu dapat kita kerjakan secara baik, ya, maupun landasan-landasan hukumnya dan proyek pembangunan yang kita kehendaki. Kemudian selanjutnya kategori perbuatan yang bukan perbuatan hukum, ya, atau perbuatan tanpa akibat yang diatur oleh hukum, ya, biasa disebut gen rex, ya, tetapi hanya verictual and intelligent, ya. Jadi sesuatu yang kira-kira di sini mereka tidak butuh sesuatu yang dapat dikategorikan bahwa itu adalah kepentingannya, tapi dia butuh untuk kepentingan tersebut. Apa yaitu adalah kepentingan surat-surat yang kita kehendaki, seperti mau jalan, melapor, apa dan sebagainya, ya. Ya, itu yang kira-kira dapat kita terima. Ya, inilah seperti lapangan olahraga, membuat masjid dan sebagainya, ya. Ini semuanya diatur, ya, melalui suatu kebijakan. Kemudian selanjutnya perbuatan hukum administrasi negara terdapat dua kategori, ya, yaitu menurut privat atau sipil, ya. Administrasi negara dapat menggunakan hukum privat dalam menjalankan tugasnya, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum privat. Misalnya administrasi negara, ya, menyewa atau menyewakan ruangan, pasal 1548 itu hak perdata, ya. Ya, ini namanya penggunaan ruang sewa tata ruang, ya. Biasanya itu terjadi, ya. Nah, ini biasanya negara akan mengambil bagian daripada ini. Yang kedua, perbuatan menurut hukum publik, ya. Jadi bedakan antara privat, ini hukum publik. Kalau ini privat ini kepentingan pribadi, nah ini hukum publik kepentingan masyarakat. Atau public fiction handling, yaitu suatu perjanjian berdasarkan hukum publik, ya, atau berdasarkan undang-undang, ya. Kemudian perbuatan hukum publik yang bersegi satu, ya, yaitu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh badan administrasi negara, diberi nama ketetapan atau destaking, dan perbuatan membuat ketetapan ini disebut penetapan. Ini biasanya SK atau surat keputusan, ya. Di sini adik-adik bisa lihat ketetapan internalnya, ya, yaitu ketetapan yang dibuat untuk mengatur hubungan dalam lingkungan pada pemerintahan yang membuatnya. Yang kedua, contoh yaitu keputusan memberikan izin cuti kepada karyawannya, ya. Ini semuanya diatur di dalam sistem administrasi pemerintahan, atau biasa kita tahu ini berlaku bagi aparatur sipil negara, ya. Nah, mungkin sampai di sini, silakan. Ada yang mahasiswa, ada yang mau bertanya? Ya, silakan, ya. Bertanya ya. Silakan bebas. Apa yang kira-kira kalian belum pahami atau belum mengetahui, atau ada pengalaman yang adik-adik atau mengalami di luar, silakan bisa tanyakan kepada Bapak.
Ya, sebut nama. Saya ingin bertanya di teman kenal di sini. Karena yang di sini itu pemerintah membuat sendiri untuk memberikan subsidi kepada hewannya. Penguasa yang bakar itu kalau hewan mereka sudah pasti ada negara. Iya. Yang bagaimana yang memberikan kepada hewan pemerintah. Oke. Pemerintah itu sudah menetapkan cuti-cuti tertentu, ya. Contoh tahun baru, ya, cuti hari raya, ya, cuti melahirkan, ya. Itu sudah menjadi keputusan ya secara nasional. Tapi keputusan yang dimaksud memberikan izin cuti kepada karyawannya apabila dalam keadaan mendesak atau terjadi sesuatu terhadap yang bersangkutan sebagai aparatur sipil negara, itu diberikan kewenangan untuk mengajukan izin dulu untuk cuti ke kampung atau untuk kepentingan pribadi yang sifatnya mendesak, ya. Jadi tidak dibiarkan seorang pegawai tiba-tiba terjadi masalah di kampung, meninggal orang tua atau terjadi persoalan apa, jadi dipanggil langsung meninggalkan kantor, tapi harus memenuhi persyaratan yang minimal izin itu dikeluarkan oleh kepala bidang atau kepala kantor di mana yang bersangkutan berdinas atau bekerja. Dapat dipahami nih? Ya. Jadi selain cuti-cuti sifatnya tahunan seperti cuti tahun baru, ya, cuti Idul Fitri atau hari-hari besar lainnya, ada juga namanya cuti sifatnya pribadi atau permintaan izin apabila mendesak atau sementara kalian bekerja tiba-tiba dapat informasi anaknya kena musibah atau tidak bisa serta-merta keluar dari kantor, tapi minimal ada izin dari atasannya, ya. Dipahami ya, Dik? Oke, bertanya lagi satu, siapa? Silakan. Ya. Oke, makasih. Siapa namanya? Putri Nabila. Begini adik, memang di dalam aturan peraturan daerah, ya, itu sudah memang menjadi dasar kewajiban pemerintah setempat dalam arti kata RT RW sampai kepada kantor kelurahan, ya, karena tujuannya adalah memungut pajak, ya. Nah, mereka ini selalu mengkaitkan, ya, karena biasa terjadi banyak kebocoran, ya, sehingga apa yang targetkan pajak pada tahun itu tidak tercapai, ya. Maka melalui kebijakan wali kota beserta DPRD, ya, setempat itu mengeluarkan suatu kebijakan administrasi, ya, melalui peraturan daerah bahwa pajak itu wajib, ya, dipertanyakan apakah sudah dibayar atau tidak, ya, sehingga untuk mencapai target, ya, apa yang dikehendaki oleh pemerintah daerah tersebut. Nah, saudara harus tahu bahwa di dalam hukum pemerintahan ada dua, yaitu pemerintah, ya, yang sifatnya yang mengatur langsung yaitu wali kota dan dibantu oleh DPR. Jadi DPR ini dengan wali kota ini adalah satu ikatan yang tidak bisa terpisahkan, ya. Itu dalam sistem undang-undang pemerintahan. Tapi di dalam sistem hukum administrasi negara, dua ini adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk diberikan tanggung jawab untuk mengeluarkan, ya, segala bentuk peraturan-peraturan yang mengikat untuk kepentingan rakyat, ya. Jadi ada sumbernya yang dikeluarkan oleh DPR, ada juga yang sumbernya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau wali kota atau gubernur atau bupati yang bersangkutan. Putri, dapat dipahami? Nah, pada hari ini Bapak akan meminta kalian untuk membuat satu tugas kelompok, ya, yang akan kita diskusikan bersama, ya, antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita bagi, ya, masing-masing kelompok akan mencari suatu kasus atau persoalan, ya, yang mana terjadinya kekeliruan atau adanya unsur paksaan terhadap penerapan kebenaran atau kebijakan daripada hukum administrasi negara, ya, yang tujuannya tidak berpihak kepada masyarakat atau rakyat, ya. Itu dapat dipahami? Bisa dibuat tugas itu? Nah, nanti kita bikin suatu rumusannya. Nah, dari situ nanti adik-adik bisa memahami, kemudian kita bisa diskusikan bersama. Jadi harapan saya, jadilah mahasiswa yang baik,
dan tentunya tetap hormati dosen dan orang tua yang membesarkan kalian ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.